Hai sahabat semua, kembali bertemu dengan saya. Kali ini kita akan belajar fisika bersama lagi. Materi kita kali ini adalah momen gaya dan momen inersia. Materi ini dipelajari pada bab dinamika rotasi yang ada di bab fisika kelas 11 atau fase F. Momen gaya atau disebut juga dengan torsi merupakan gaya yang timbul akibat berputarnya suatu benda. Besarnya gaya yang bekerja mengakibatkan benda berotasi. Besar momen gaya dihitung berdasarkan sumbu putarnya. Benda hanya dapat mengalami perubahan gerak rotasi jika benda tersebut diberikan momen gaya. Dengan adanya momen gaya ini, benda akan mengalami perubahan kecepatan sudutnya. Perhatikan di sini ketika ada sebuah batang yang dikenai gaya F dan sumbunya ada pada engselnya. Pada gambar yang A, di situ gayanya tegak lurus dengan batangnya dan gaya F menuju ke sumbu itu akan berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Sedangkan benda B itu gaya F-nya adalah membentuk sudut dan arahnya adalah searah dengan putaran jarum jam. Sehingga secara umum momen gaya itu dirumuskan dengan F dikalikan dengan L-nya atau jarak antara gaya dengan sumbu putarnya. Untuk tadi yang kasus B, karena dia membentuk sudut, maka taunya adalah F dikalikan dengan L sin theta. Besarnya momen gaya akan bernilai positif jika benda berotasi searah jarum jam dan bernilai negatif jika berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Nah, jika pada benda tadi bekerja lebih dari satu gaya, maka besarnya momen gaya yang bekerja itu akan menjadi penjumlahan atau sigma. Sigma R dikalikan F atau sigma L dikalikan F. R atau L itu adalah lengan momennya atau jarak gayanya ke sumbu rotasinya. Kemudian kita lanjutkan dengan momen inersia. Momen inersia adalah kelembaban benda untuk berputar pada porosnya atau dapat diartikan sebagai ukuran kesukaran benda untuk berputar atau melakukan gerak rotasi. Besar momen inersia suatu benda bergantung pada bentuk bendanya dan juga bergantung pada porosnya. Ketika sebuah partikel bermassa m, dia berputar pada sumbu dengan jarak r, maka besarnya momen inersia benda tersebut atau partikel tersebut dinyatakan dengan I sama dengan mr kuadrat. M merupakan massa partikel dan R adalah jarak partikel terhadap sumbunya. Momen inersia merupakan besaran skalar, sehingga ketika terdapat lebih dari satu benda, maka penjumlahannya dilakukan dengan penjumlahan secara skalar atau penjumlahan aljabar dari masing-masing partikel tersebut, atau I sama dengan sigma m n Rn kuadrat. N adalah menyatakan banyaknya partikel yang tersusun pada sistem tersebut. Karena momen inersia itu besaran skalar, maka letak benda baik itu di kiri dari sumbu putar, di kanan, di atas maupun di bawah tidak mempengaruhi tentang positif negatifnya momen inersia. Untuk benda-benda tegar memiliki besaran momen inersia yang berbeda-beda, seperti pada tabel ini, gambar ini. Selanjutnya kita lihat bagaimana kalau momen gaya dan inersia pada contoh soal. Sebagai gambaran saja di sini saya berikan dua contoh, satu untuk momen gaya dan satu untuk momen inersia. Pada momen gaya di sini ada batang PH dikenai gaya F1, F2 dan F3. Nanti jangan lupa untuk menyelesaikannya gunakan konsep momen gaya bahwa tau sama dengan F kali L atau lengan momen dan arahnya adalah searah jarum jam positif dan berlawanan arah adalah negatif. Nah, untuk yang momen inersia di sini adalah sebuah batang AB di mana ada beban di A dan di B, diputar di sumbu P. Maka untuk momen inersia
Walaupun A dan B itu berlawanan arah ketika B di kanan seputar, kemudian A di kiri seputar, tapi tidak ada tanda negatif positif karena momen inersia adalah besaran skalar. Nah, sahabat, itu tadi pembelajaran kita pada kali ini yaitu tentang momen gaya dan momen inersia. Silakan dikembangkan sendiri.